Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 79 Jakarta yang telah hadir dan memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat Ibu Heni Apriani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 79 beserta wakil dan staf manajemen. Yang kami hormati Ibu Ria Skorpioni selaku Kasatlantas SMP Negeri 79 Jakarta beserta karyawan tata usaha. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 79 Jakarta. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keadaan sehat walafiat kita bisa menghadiri kegiatan ini. Sebelum kegiatan dilanjutkan atau dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 79 Jakarta kepada Ibu Heni Apriani, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para wakil dan staf, yang saya hormati pula calon guru penggerak Ibu Muhanifah serta Bapak dan Ibu sekalian peserta diseminasi pada kesempatan hari ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, dengan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu, ya, dalam acara diseminasi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih kepada khususnya calon guru penggerak Ibu Muhanifah yang sudah melaksanakan kegiatan ini kepada teman-teman sejawat, ya, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta diseminasi di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu masih menyempatkan diri dan mau mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya kenapa kegiatan ini perlu dilakukan oleh calon guru penggerak. Semua ini adalah memiliki tujuan. Tidak mungkin kegiatan kita lakukan tanpa adanya tujuan. Saya bisa menyimpulkan bahwa tujuan yang pertama dari destinasi ini adalah karena calon guru penggerak ingin memaparkan, ingin berbagi ilmu terhadap apa yang sudah didapatkan ketika proses calon guru penggerak itu berlangsung. Tadi disampaikan oleh Ibu Muhanifah dari modul 1.4, ya. Nah, ini luar biasa. Ketika Ibu Muhanifah calon guru penggerak itu memaparkan materinya kepada Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu akan mendapatkan ilmu baru, ya. Kemudian juga Ibu Muhanifah juga akan mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah didapatkan ketika proses pembelajaran calon guru penggerak itu sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah ketika calon guru penggerak melakukan suatu kegiatan, maka itu berarti sudah tergerak hatinya, dan berikutnya adalah akan menggerakkan Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi itu penting sekali. Ketika hatinya sudah tergerak, hatinya bergerak, lalu berikutnya adalah menggerakkan. Nah, ini akan menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu sekalian, ya. Bagaimana kalau kita
memajukan suatu sekolah menjadi pemimpin pembelajaran di dalam sekolah, ya. Jadi tujuan guru penggerak ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, bukan semata-mata menjadi syarat menjadi suatu kepala satuan pendidikan atau menjadi pengawas, tapi yang terpenting adalah mampu menggerakkan teman-teman untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini yang harus kita ambil, ya, harus kita pahami. Jadi teman-teman harus mendukung ketika ada calon guru penggerak yang akan mencoba untuk berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi pesan saya, ikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan penuh perhatian, ya. Saya yakin bahwa ini akan ada manfaatnya buat kita semuanya, ya. Terima kasih sekali lagi kepada calon guru penggerak Ibu Muharifah dan juga Bapak dan Ibu beserta destinasi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu atau manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih pula untuk dukungan dari Bu Heni selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Sebelum kita melanjutkan, sekedar informasi, ini adalah kegiatan aksi nyata saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1. Jadi saya sudah menyelesaikan modul 1 dan ini adalah bagian dari modul 1 terakhir, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dengan saya sendiri Muharifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 79 Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa harapannya adalah dengan mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu guru semuanya bisa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan, sehingga dengan begitu maka Indonesia akan maju. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, saya berharap untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini mohon berkenan untuk memperkenalkan diri dengan berdiri tetap di tempat, boleh kemudian dengan menyebutkan mapel apa yang diampu. Saya persilakan. Nama saya Rusman, saya mengampu mapel PPKN yang sekarang disebut Pendidikan Pancasila. Mata pelajaran yang saya ampu PPKN kelas 7. Nama saya Netri Sudarsina, mata pelajaran yang diampu yaitu Matematika kelas 7. Terima kasih. Nama saya Wahyuni Eko Lestari. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Seni Budaya kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Nama saya Hermayati, mengajar Matematika kelas 9. Nama saya Kris Yonanto, pelajaran yang saya ampu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 7, 8 dan 9. Saya Sari, saya bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Sami Fernandes, saya mengampu mata pelajaran matematika kelas 8. Nama saya Maria Imanulung, mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris untuk kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adalena, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini, mata pelajaran yang diampu matematika untuk kelas 7. Nama saya Dedi Hartanto, mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dan kelas 9. Nama saya Soleha, mata pelajaran yang diampu yaitu Bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya Ranti Hermana, saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semua.
marilah berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kita mulai dengan konsep utama modul budaya positif. Dimulai dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita sudah ketahui bahwa dalam profil pelajar Pancasila di sini ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Oke, mohon izin Bapak Ibu, nanti ini kita akan sedikit ada permainan. Nanti Bapak Ibu berpasangan, nanti Bu Soleha bisa berpasangan dengan saya. Jadi nanti di sini adalah instruksinya, ada yang perlu dilakukan. Nah, yang di sini nanti ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Yang menjadi A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan yang sangat berharga. Jadi seakan-akan Bapak Ibu nanti yang bertugas mengepalkan tangan, itu seakan-akan di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang harus Bapak Ibu jaga dengan sekuat tenaga. Kemudian untuk yang rekan B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang A. Nah, di sini untuk teman yang B yaitu boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari apa saja agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Seperti itu. Jadi nanti Bu Ranti bersama Pak Rusman, nanti yang mengepal Pak Rusman, Bu Netri sama Bu Retno yang mengepal tangannya siapa? Bu Netri. Oke, Bu Eko sama Bu Herma yang mengepal tangannya siapa? Oke, Bu Herma, Pak Kris sama Bu Rosi, Pak Kris, Pak Ipul sama Pak Salmi yang mengepal tangannya siapa? Oke, Pak Salmi. Bu Afda sama Bu sama Mem yang mengepal Bu Afda. Bu Sanja, Pak Deni. Pak Deni. Ya, Pak Heri bisa selamat datang Pak Heri. Jadi nanti Bu Soleha sama Pak Heri, mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa berdiri dan saling berhadapan. Jadi saya ulangi lagi instruksinya, yang Bapak Ibu guru yang bertugas mengepalkan tangan, bayangkan kepalan tangan ini di dalamnya ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi jangan sampai terlepas, jangan sampai berhasil diambil rekannya. Dan yang satunya, bagaimana cara Bapak Ibu agar rekan Anda bisa atau bersedia membuka kepalanya. Seperti itu, sudah jelas? Usulnya Pak Heri yang mau mengepalkan tangan siapa? Pak Heri. Oke, silakan berhadapan. Nanti kita kasih waktu 30 detik ya. Jadi nanti kita lihat adakah dari kita yang berhasil membujuk temannya untuk membuka kepalan tangannya. Oke, silakan saling berhadapan. Usulnya Pak Heri. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, jadi yang memegang pastikan Bapak Ibu jangan sampai kepalanya terbuka.
Oke, coba kita melakukan refleksi. Di sini ada pertanyaan. Di sini kan berarti mungkin dari Bapak Ibu tadi yang bertugas mengepalkan tangan, ada yang berhasil mempertahankan kepalanya, ataupun ada juga yang tidak berhasil sehingga tangannya terbuka. Mungkin yang terbuka dulu, adakah yang berkenan untuk memberikan talisman? Tadi saya bertahan, tapi karena wanita enggak lemah, saya lemah jadi terbuka tangan. Ya, terima kasih. Yang lainnya mungkin terbuka, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mudah benar gitu ya untuk membuka PR itu, berarti kekuatan untuk mempertahankan sebongkah mungkin berlian atau apa dengan mudahnya. Tadinya saya nggak pernah memegang tangannya, tidak, bukan taruh gitu. Ada saya gimana caranya ya? Pak Eri buka dong, cuma begitu aja, langsung terbuka. Pak Eri akan banget ya. Adakah Bapak Ibu yang tidak berhasil membuka kepala tangannya? Apakah berhasil membuka semuanya? Yang tidak berhasil, Bu Afda bisa memberikan tanggapan Bu Afda? Dalam merayu itu kurang bisa, sehingga tidak berhasil untuk membuka, terus dengan kata-kata yang tidak mempengaruhi. Oke, terima kasih Pak Rusman, Bu Afda, dan Bu Soleha yang sudah memberikan refleksi. Jadi tadi ada yang seperti Pak Rusman sama Bu Soleha berhasil membuka tangan. Kalau membuka tangan karena tadi berhasil merayu gitu ya. Kalau Bu Afda karena rekannya kurang untuk bagaimana caranya merayu agar bisa membuka kepala tangan. Coba kita lihat pertanyaannya kembali. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Iya, diri sendiri. Jadi sebenarnya kontrol kita itu ada pada diri kita sendiri. Jadi meskipun kita dirayu bagaimanapun, tetapi kalau ketika kontrol kita ini tidak boleh sampai kebuka. Apalagi tadi misalnya di dalamnya berlian. Karena kalau kebuka berlian diambil, berarti kita yang rugi. Jadi sebenarnya kontrol itu adalah pada diri kita. Kalau orang lain itu hanyalah sebuah respon atau refleks ketika kita memiliki sesuatu dan orang lain ingin memilikinya, maka mereka akan berinteraksi dengan kita. Oke, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya di sini adalah ilusi kontrol perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita sebagai guru itu kita adalah mengontrol murid. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru pasti senantiasa selalu memberikan penguatan positif dan apapun itu yang bermanfaat bagi murid kita agar murid kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah sehingga kita sebagai guru ketika kita mengkritik, membuat anak itu merasa bersalah ketika anak tersebut melakukan kesalahan, itu kita beranggapan bahwa dengan begitu maka karakter anak itu lebih kuat dan anak itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah semua ini adalah ilusi. Kenapa? Karena meskipun kita pengennya seperti A, seperti B, seperti C, tapi kalau si anak atau murid kita itu pengennya Z, maka itu tidak akan bisa terlaksana. Karena
ilustrasi dari kita sebagai guru dengan murid kita. Oke, di sini ada selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada yaitu stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Mungkin beberapa dari kita berpendapat bahwa kebutuhan kita sama orang lain itu sama, tetapi kenyataannya itu adalah berbeda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin kita melihat murid si A adalah seperti itu, tetapi belum tentu pandangan guru lain itu juga akan sama dengan pandangan kita, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kenyataannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita memiliki pendapat, ketika kita memiliki pandangan, kita juga tidak bisa memaksakan apa pendapat kita, tetapi lebih kita memahami pendapat orang lain seperti apa, kemudian baru digabungkan dengan pendapat kita. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentunya pada umumnya kalau kita melihat seseorang, apalagi melihat murid kita melakukan kesalahan, itu akan terlihat buruk semuanya. Padahal di sisi lain, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh mungkin ketika kita melihat anak kita datang terlambat, ketika kita tanya ternyata ada tujuan yang berbeda. Tujuannya adalah ternyata tadi ketika ke sekolah harus mengantar atau mungkin melihat ada kecelakaan atau seperti apa. Jadi di situ ada tujuan-tujuan yang berbeda yang mungkin pandangan kita itu tidak sama. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi sejatinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sama seperti yang tadi kita lakukan. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, begitupun sebaliknya. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengubah, kalau kita memang tahu di situ kalau tidak baik, mengubah menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi mungkin rekan Anda adalah memaksa untuk mengubah kontrol dari yang awalnya pengen tidak membuka kemudian menjadi membuka. Tetapi seharusnya alangkah baiknya adalah kolaborasi. Kalau kolaborasi kan berarti sama-sama diuntungkan, itu bisa menjadi kolaborasi. Berikutnya adalah model berpikir menang kalah, yang sejatinya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kalau berpikir menang kalah kan jelas ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau menang-menang kan berarti merasa dirinya sendirilah yang menjadi pemenangnya. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Pada umumnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi harapannya di sini yaitu kita sebagai guru, ketika kita sudah mengetahui kontrol dari murid tersebut, kita juga bisa mengubah kontrol murid dari yang tidak positif menjadi hal yang positif. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan
Baik. Untuk mewujudkan disiplin positif, maka di sini kita perlu mengetahui nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut adalah contoh nilai kebajikan. Yang pertama yaitu pada profil pelajar Pancasila. Di sini tadi yang ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua yaitu IBO, Primarius Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang ketiga yaitu 9 pilar karakter, di mana di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari sini untuk menerapkan disiplin positif, maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu seperti makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan memberi perlindungan. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama, dan lain sebagainya. Kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini kebutuhan yang merasa kayak dirinya adalah segala-galanya. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan berikutnya yaitu tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna, yaitu bermain sambil belajar. Dari situ, maka di sini ada yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia di sini ada 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yaitu di sini dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya adalah seperti anak memakai atribut lengkap. Mungkin di situ terlihat
yaitu agar mereka tidak mendapat hukuman. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita sebagai guru sebisa mungkin kalau bisa kita harus memastikan murid-murid kita itu memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi murid kita itu melakukan segala sesuatu tindakan itu karena mereka ingin dan mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada contoh dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Yaitu yang pertama adalah dengan hukuman. Hukuman ini tentunya yaitu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Yang kedua yaitu tentang penghargaan. Di sini ketika penghargaan dikatakan identitas gagal, yaitu karena tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Jadi ketika ada salah satu temannya dapat penghargaan, maka teman yang lainnya bisa merasa iri. Yang berikutnya yaitu mematikan kreativitas. Nah, di sini mungkin ketika anak itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, ketika ada tugas, bisa jadi tugas itu bukan murni karya dia sendiri. Mungkin dia bisa meminta tolong orang lain ataupun bagaimanapun caranya, jadi murid tersebut melakukan segala cara agar mendapatkan penghargaan. Berikutnya menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Di sini sistem ranking dikatakan menghukum yaitu karena dengan adanya ranking maka sebenarnya murid itu hanya untuk belajar keras untuk mendapatkan ranking atau mendapatkan peringkat, bukan di mana proses dia dalam belajar agar menjadi siswa yang berhasil. Ini adalah beberapa tentang konsep disiplin dengan identitas berhasil. Kalau yang tadi gagal, ini yang berhasil, yaitu tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti murid sudah mengetahui setelah dia melakukan sesuatu berarti pasti ada konsekuensinya. Di sini yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan di sini tentunya selain dengan Bapak Ibu guru mapel pelajaran, bisa dengan wali kelas dan berkelanjutannya bisa dengan guru BK. Yang berikutnya adalah stimulus atau respon dan murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol mereka harus berbuat apa. Dan berikutnya adalah murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari situ maka di sini muncullah konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita, di mana restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsep disiplin pendekatan restitusi, di sini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam,
Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk tidak istirahat saat jam istirahat. Murid tetap belajar dengan diawasi gurunya, dan guru tegas dan murid menghormati aturan. Sedangkan ketika kita melakukan restitusi, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini adalah perbedaannya ketika kita bertindak pada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau restitusi di sini guru lebih ke bagaimana caranya murid tersebut itu sadar kalau mereka itu melakukan kesalahan dan bagaimana juga mencari solusi bagaimana murid tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam kegiatan restitusi, di sini ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima kontrol restitusi ini, kira-kira Bapak Ibu biasanya berada di posisi yang mana? Mungkin ada yang mau berpendapat atau memberikan pendapatnya. Dari 5 kontrol ini kira-kira berada di posisi yang mana? Baik, terima kasih. Saya coba memberikan satu respon aja ya. Kalau saya melihat di sini, kalau lebih bijaknya sebenarnya satu posisi di posisi manajer. Ya, dalam artian begini Bu, manajer bukan berarti dalam satu perusahaan ya. Kita bicara di ranah pendidikan. Manajer sifatnya itu bisa melihat kelebihan dan kekurangan di antara bawahan. Artinya mana yang menjadi perlu diberikan satu reward atau mana perlu diberikan satu teguran dan sebagainya. Dan pasti kan selama ini memberikan solusi. Jadi itu saya melihatnya seperti itu aja. Kalau saya melihat dari penghukum kayaknya terlalu terlalu sadis gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau memberikan tanggapan. Kalau menurut Pak Kris, jadi kalau dari 5 posisi kontrol ini harusnya kita sebagai guru itu bisa bersikap menjadi manajer. Karena kalau manajer akan lebih ke melihat bagaimana itu kelebihan dan kekurangan murid. Kalau penghukum itu jadi kalau melihat salah langsung dijudge dihukum. Jadi tidak mencari tahu dulu kenapa anak tersebut membuat atau melakukan kesalahan. Seperti itu ya Pak Kris ya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Oke, Pak Rusman. Setuju pada poin teman, karena saya sudah sering mempraktekkan kalau anak bermasalah itu saya ngobrol begitu. Ya kalau pengen dijajan bareng begitu. Saya sama anak saya juga, saya sering bercanda. Ntar kalau di jalan, kalau ketemu cewek yang sebut ayah bilang aja oh. Jadi dengan bahasa teman dan dengan berteman dia memang berbagi dan terbuka, itu yang saya rasakan. Saya alhamdulillah sih yang anak biasa aja gitu. Tapi kalau di ruangan ya kita tidak terbang aja. Kalau di luar dia kita tamu kita gitu, saya nggak ada tertutupan gitu. Apapun kalau nggak jajan di rumah aja saya lebih kan memang begitu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya kalau di kelas ya sebagaimana layaknya guru dan siswa, di rumah layaknya orang tua dan anak. Pada saat di luar saya memperlakukan kalau bagi permasalahan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rusman. Jadi kalau menurut Pak Rusman, kita sebagai guru itu sebaiknya menjadi teman. Jadi kalau teman itu maka kita akan lebih dekat dengan murid kita. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sekarang kita lihat dari contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap. Yang pertama yaitu ketika kita posisi guru menjadi penghukum. Seorang
penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian biasanya kalau penghukum itu kata yang diucapkan bisa seperti ini. Patuhi aturan sekolah. Kamu berdiri di hormat bendera 10 menit. Ini adalah salah satu contohnya. Yang kedua, ketika kontrol itu membuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dengan ucapan yang lembut ini harapannya si murid akan merasa bersalah. Wah iya, ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Yang ketiga, ketika posisi kita menjadi teman. Ketika menjadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh ketika kalimat yang diucapkan ketika posisi guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga padamu. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Mungkin kata kalimat atau pertanyaan yang akan diutarakan adalah contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan yang kamu langgar dan konsekuensinya apa. Dan yang kelima yaitu ketika guru sebagai posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi permasalahannya. Biasanya salah satu contoh kalimat atau pertanyaan yang diucapkan oleh guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini maka kita akan bisa dibijak kira-kira kita ini harusnya di posisi mana? Apakah di posisi penghukum, ataukah di pembuat rasa bersalah, ataukah pada teman, atau pemantau, atau pada manajer? Oke, sekarang mari kita lihat. Di sini adalah beberapa contoh posisi kontrol apakah aku. Kira-kira ketika Bapak Ibu guru memberikan pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru posisi apa? Apakah penghukum ataukah membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Ya, kita lanjut yang kedua. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisinya yang mana? Pemantau, penghukum. Oke, coba kita lihat. Ya, jadi posisinya kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kan sudah dijudge salah. Berarti dia pasti Bapak Ibu guru akan langsung melakukan penghukuman. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, jadi ini adalah posisi manajer. Jadi itu adalah beberapa posisi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani suatu permasalahan yang ada pada anak. Oke, ada satu lagi. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Oke, ini adalah posisi sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, ini adalah sebagai pemantau. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Atau adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Mengapa di sini dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu yang
Ya, terima kasih Bu Mifa kesempatan ini. Begini, mengapa keyakinan bukan peraturan? Kalau dari sisi sosiologisnya ya, itu kalau peraturan itu kan suatu norma, berarti secara satu arah. Di sini berarti lebih kepada guru yang memberikan aturan dalam kegiatan pembelajaran. Sementara kalau bicara keyakinan, di sini kita bisa melibatkan anak ataupun murid dalam membuat suatu kesepakatan bersama, sehingga dengan adanya kesepakatan ini maka setiap murid juga menjalankan apa yang sudah dia sepakati gitu. Jadi adanya interaksi secara dua arah, dan ini lebih memantapkan kita dalam kegiatan pembelajaran karena sudah adanya kegiatan kelas tersebut gitu. Ya, terima kasih Bu Ino. Oke, terima kasih. Oke, jadi benar yang dikatakan Pak Denny. Jadi kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu lebih ke satu arah. Jadi siswa hanya diberikan peraturan, kamu harus ini dan itu. Tapi tanpa siswa ini atau murid kita itu memberikan tanggapan, komentar atau responnya. Sedangkan kalau keyakinan, tadi dikatakan Pak Denny bahwa kalau keyakinan ini interaksinya adalah antara guru dan murid. Jadi kita sama-sama membuat keyakinan kelas sehingga murid juga tahu, oh ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti ketika mau melakukan kesalahan maka murid akan ingat keyakinan yang sudah dibuat. Oke, di sini keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi salah satu cara kita untuk membangun budaya positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Kemudian berikutnya yaitu dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Oke, berikut ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di 86 yang sudah saya lakukan, yaitu guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu sebelum membuat keyakinan kelas, maka di sini kita mengajak kembali. Kalau tadi kan dijelaskan Pak Denny, kalau peraturan kelas itu lebih ke satu arah. Nah, di sini kita ajak anak untuk membuat peraturan kelas dulu. Ketika anak diminta untuk membuat peraturan kelas, pasti anak akan memunculkan atau komentar atau tujuan harapan yang ingin dia tuliskan atau yang ingin dia harapkan ada di kelas tersebut. Setelah itu, dari peraturan kelas tersebut, peraturan kelas biasanya anak-anak itu menuliskan dengan kalimat yang negatif. Contoh, tidak boleh berisik saat pembelajaran, tidak boleh memainkan HP, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh bersuara keras, atau tidak boleh menyela ketika teman sedang memberikan komentar atau pendapat. Pasti diawali dengan kata-kata negatif. Nah, dari peraturan kelas maka nanti guru akan menjelaskan anak dari peraturan yang mereka tuliskan di papan. Sekarang mereka akan menuliskan keyakinan kelas di selembar kertas di sticky note. Kemudian mereka akan menuliskan hal yang positif, dan kalau bisa itu hal-hal atau kata yang mudah diingat. Kalau terlalu panjang itu biasanya anak juga sering lupa, tapi kalau dia hanya satu kata itu akan lebih mudah diingat oleh anak. Selanjutnya, ketika semua siswa sudah memberikan pernyataan tentang keyakinan kelas, maka guru akan menyimpulkan. Di sini dalam hal menyimpulkan adalah dengan kita melihat kebanyakan misal disiplin, banyak yang memilih disiplin, maka nanti akan kita ambil satu. Nah, sehingga dari situ nanti setelah guru memberikan kesimpulan keyakinan kelas, maka nanti murid secara bergantian mengisi daftar hadir. Di sini dengan maksud adalah pemantapan siswa itu telah membuat keyakinan kelas bersama, sehingga ketika ada salah satu yang melanggar maka kita akan lebih mudah untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini adalah ada 6 keyakinan kelas yang sudah dibuat dari
ditempel, bisa ditempel di depan ataupun di mading belakang. Kalau bisa, nanti setelah saat kita masuk ke kelas sebelum mulai pembelajaran kita ingatkan. Jadi tetap diingatkan. Kenapa? Karena memang siswa dalam murid kita ini masih proses belajar. Mungkin satu diingatkan sekali sudah akan ingat terus, tapi mungkin ada murid yang lain harus selalu diingatkan dan diingatkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ini, kenapa kita harus membuat? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, dapat diterapkan di kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang keenam, dibuat dalam bentuk positif. Dan yang ketujuh adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk segitiga restitusi di sini ada 3 tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu di sini bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, di sini adalah contoh ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah beberapa contoh kata atau kalimat yang bisa kita utarakan ketika kita sedang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi ini, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ini adalah beberapa kalimat atau pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sudah telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi di sini nanti murid akan lebih mencari sendiri solusi apa yang akan dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Kalimat atau pernyataan yang bisa diutarakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada 2 murid saya yang sudah melanggar tata tertib
disiplin. Bagaimana cara kami agar kita itu bisa mengatasi hal yang sekarang itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah paparan desiminasi aksi nyata saya sebagai tugas modul 1.4 budaya positif. Terima kasih banyak. Semoga sesi belajar dan berbagi ini membawa manfaat sehingga kita mampu melaksanakan disiplin positif di sekolah dan mampu mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Semoga Bapak Ibu guru bisa bergerak dan menggerakkan untuk menuju Indonesia maju. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi lapangan. Gimana kabarnya? Oke, hari ini yang sudah masuk siapa ya? Tuhan, Reski, sama ada yang sakit ya. Kita doakan yang sakit semoga lekas. Oke, silakan. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah membuat peraturan kelas. Nah, sekarang dari peraturan kelas itu akan kita buat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan kalian sudah buat untuk mentaati tata tertib yang ada di kelas 8-6. Tetapi kan kalian belum tahu ketika kalian ini melanggar, kalian konsekuensinya apa dan nanti hukumannya apa seperti itu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian sudah sepakati bersama dan kalian sudah tahu ketika kalian melanggar keyakinan kelas konsekuensinya apa. Jadi bukan berupa ini adalah kalian buat sendiri, kalian tentukan sendiri dan nanti kita sepakati bersama usulan keyakinan kelas yang kalian usulkan. Ya Bu. Kita buat keyakinan kelas, nanti Bu akan bagi kertas lembar, tuliskan ide atau usulan kalian tentang keyakinan kelas yang akan kita kita buat bersama-sama di kelas ini ya. Nanti kalian tempel di papan tulis. Keyakinan kelas. Kalimat positifnya kan berarti datang tepat waktu. Nah, kalau datang tepat waktu untuk mentaati peraturan berarti kalian harus disiplin. Itu. Jadi kan tulisannya itu disiplin, bertanggung jawab. Kalian nggak boleh jalan terusnya berarti saling menyayangi, saling menghargai, toleransi. Jadi tulisnya kata-kata yang menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukni. Saya sangat senang dengan mengenal keyakinan kelas 86 dengan disiplin. Saya jadinya bisa datang tepat waktu di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Octaviano dari kelas 86. Saya sangat senang sekali ada keyakinan kelas 86 agar bisa lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Cantika dari kelas 86. Saya senang setelah membuat keyakinan kelas di 86 karena akan belajar lebih bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Biasa. Saya senang ada keyakinan di kelas 86 yaitu toleransi dalam keagamaan Hindu dan Buddha. Dalam beribadah harus menghargai